Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'amihil mutawafirah wa a'taihi mutakathirah wa mananihi muta'addidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, mari sama-sama melafalkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata. Melanjutkan kajian kita tentang sirah sahabah yang sampai pada Asrul Tabi'in, kitab yang dikarang oleh Syekh Mun'im Al-Hashimi, yaitu sosok ahli ibadah, sosok ahli mujahid yang tidak takut nabi palsu membakarnya. Peristiwa itu dikenal juga Bapak Ibu dengan peristiwa Yaman. Jadi sosok tabi'in ini tidak lain adalah Abu Muslim Al-Khawlani, seorang Yamani, orang Yaman. Sebutan peristiwanya peristiwa Yaman. Apa yang menjadi moto, hitungannya pegangan oleh Abu Muslim Al-Khawlani? Api tidak akan membakar kecuali dengan izin dari penciptanya. Api itu tidak mungkin bisa membakar kecuali Allah mengizinkannya. Wah, ini tingkat tinggi ya, Bu. Api sifatnya membakar. Namun secara tasawuf, api itu tidak bisa membakar apapun kecuali dengan izin Allah. Sama halnya dengan kita. Kita mampu bergerak karena Allah mengizinkan. Kita mampu melangkahkan kaki dari kediaman masing-masing menuju Masjid Al-Huda ini. Iktikadnya, hakikatnya adalah karena Allah yang memampukan kita. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita. Hati kita tergerak sejak tadi bangun pagi, lantas melangkahkan kaki ke masjid, itu karena Allah gerakkan kita. Maka tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk, tidak ada kekuasaan apa-apa, sehingga ketika kita jadikan Allah sebagai sandaran, la haula wala quwwata illa billah, tawakkalna 'ala Allah, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Iktikad yang diyakini oleh Abu Muslim Al-Khawlani, api itu tidak akan membakar kecuali dengan izin dari penciptanya. Maka kalau kita mengkaji dan bercermin di sini, apa yang dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani ini telah menghadapi peristiwa yang sama dengan apa yang dulu pernah dialami oleh Khalilur Rahman, Nabi Rasul yang mendapatkan gelar kekasih Allah, Khalilur Rahman. Jadi kalau kita ingat ada Syekh Khalil Al-Bangkali,
Bangkalan ada seorang wali Allah yang namanya Syekh Khalil. Itu mungkin kunyahnya mengambil daripada gelarnya sosok Rasul Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Siapa Khalilur Rahman? Itu adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam gelarnya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang membakarnya, akan tetapi api itu tidak dapat membakarnya karena perintah Allah, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim itu pula Nabi, Rasul yang mencari jati diri. Awal-awal Nabi yang mencari jati diri siapa Tuhan. Melihat bintang gemerlapan indah, ini Tuhan. Tapi ketika siang, Tuhan tidak pernah hilang. Bukan Tuhan ini. Melihat bulan lebih besar daripada bintang, dahsyat, ini Tuhan. Tapi ketika bulan juga hilang saat matahari terbit, ini bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang. Melihat matahari jauh lebih besar dari sebelumnya, jauh lebih benderang dan menyebabkan alam semesta menjadi terang benderang, ini Tuhan. Ketika malam hilang pula matahari, maka Tuhan tidak boleh hilang. Kekasih Allah Ibrahim itu kita tahu oleh penguasa saat itu dibakar. Kenapa dibakar? Karena patung sesembahan Tuhannya Namrud yang sebelumnya dibuat oleh bapaknya, jadi patung itu dibuat oleh bapaknya Ibrahim, disembah oleh umatnya saat itu. Yang paling besar diberikan kapak, yang kapaknya sebelumnya digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil yang lain. Nah, itu penyebabnya kenapa ya kemudian dibakar oleh penguasanya. Namun perintah Allah diabadikan di dalam Al-Quran, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, ujar Allah, menjadilah engkau dingin, selamatkan Ibrahim. Artinya apa? Api pun tidak punya kekuasaan untuk membakar yang mestinya sifat api yang membakar. Hakikat ini yang tertanam di dalam Abu Muslim Al-Khailani hatinya, sehingga ujarnya api tidak akan dapat membakar kecuali memang Allah mengizinkan api itu untuk membakar. Nah, ini bagaimana kisahnya? Ditulis oleh Syekh Mun'im Al-Haytami ini, Syekh Mun'im Al-Hashimi di dalam kitabnya Asrul Tabi'in ini, Bapak Ibu, ujarnya tidak lama setelah Rasulullah pulang dari Haji Wadah, tidak lama setelah kepulangannya baginda Rasulullah SAW dari Haji Wadah, beliau sakit keras. Haji Wadah itu namanya saja haji perpisahan. Jadi Rasulullah itu hanya satu kali haji dalam seumur hidup beliau, dan itu adalah Haji Wadah, haji terakhir. Jadi satu kali haji Wadah. Umrohnya iya dalam sejarah hampir 3 kali umroh, namun hajinya hanya satu kali. Karena setelah pulang dari haji itu, dan itu sebutannya adalah Haji Wadah, beliau sakit keras. Pada saat itu di antara orang-orang yang sudah memeluk Islam dari asalnya negeri Yaman adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ini salah satu orang Yaman yang sudah memeluk Islam. Akan tetapi setelah berita tentang kesehatan Rasulullah SAW itu datang berturut-turut buruk kesehatannya, maka datang lagi berita yang kemudian menyampaikan Rasulullah wafat, kan namanya jauh.
Yaman, Medina. Kalau dulu, kalau sekarang ya hitungannya 24 jam naik kendaraan darat, 2 jam naik pesawat. Kalau sakit setelah haji wada, ini hatinya sudah bergejolak, ingin berpaling daripada Islam itu sendiri, sampai ia menjadi kufur setelah ia beriman. Tidak cukup sampai berpaling dari agamanya sendiri, mulailah tinggalkan sholat, mulailah tidak kerjakan lagi perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'annya, mulailah dia berpaling menjadi kafir. Tidak sampai di situ, kekufurannya itu dia tambahi dengan mereka-reka kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dahsyat lagi, dia kemudian mengaku sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah menggantikan baginda Rasulullah SAW. Jadi mendengar sakit ini mulai berpaling, tinggalkan perintah Allah, mulai tinggalkan sholat, tinggalkan zakat, tinggalkan puasa, mulai semakin keras jadi kufur dia. Semuanya dia tidak lakukan lagi. Dia balik ke agama nenek moyangnya. Nah, ketika mendengar Rasulullah wafat, muncul ide iblis yang menggoda di dalam benaknya untuk kemudian mengarang-arang cerita. Ya, karang-karang cerita lah. Ngakulah dia sebagai nabi yang diutus oleh Allah menggantikan baginda Rasulullah yang wafat di Madinah Al-Munawwarah. Lalu Bapak Ibu, dalam rangka mewujudkan pengakuan orang-orang yang banyak tentang kebohongannya ini, dia mengaku ke orang banyak, kaumnya pertamanya pandai mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini kan dukun ini, bisa tahu sesuatu yang gaib. Dia membuat sihir, dia membuat sulap untuk menipu orang-orang, dan kemudian orang yang melihat sihirnya, melihat sulapnya, melihat kehebatannya dalam hal-hal yang gaib tadi, mulai meyakini kayaknya betul ini Al-Aswad Al-Ansi ini adalah penggantinya Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Kok dia bisa tahu? Kita belum cerita dia udah tahu. Habis itu keluar api dari tangan, jemari tangannya, akan sulap. Kalau kita sekarang udah biasa aja melihat sulap begitu. Keluar asap, dari jauh bisa melemparkan orang misalnya. Yang ditunjukkan oleh Al-Aswad Al-Ansi itu kemampuan-kemampuan yang sedemikian rupa. Sehingga kemudian pengikut-pengikutnya mulai yakin, betul nih kayaknya mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Aswad Al-Ansi ini. Aswad Al-Ansi ini memang betul. Sehingga sementara di antara kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya itu, dia ingkari dengan kemurtadannya. Kan kenikmatan itu. Ketika mampu melakukan sulap untuk menyenangkan hati orang aslinya kan. Tapi ketika kemampuan itu disalahgunakan, maka muncullah keingkaran dan kemurtadannya kepada Allah atas apa yang sudah dianugerahkan Allah kepadanya, baik dari kekuatan, baik dari kekuasaan. Karena sebagian riwayat menerangkan Al-Aswad Al-Ansi ini termasuk orang yang kaya, banyak hartanya, hebat dia. Gaib tahu nih, mana-mana orang yang lagi butuh duit, dia bantu dengan uangnya, dia bantu dengan hartanya, dia bantu dengan kekayaannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk keburukan sebagai pengganti daripada kebaikan. Selain itu, Allah juga sudah memberikan kepadanya fasihul lisan. Fasih, lidahnya kalau berbicara hebat, berorasi mantap. Kalau lagi bicara itu orang bisa percaya. Ini kan kemampuan yang Allah berikan sebagai anugerah sebenarnya. Tidak semua orang pandai berbicara.
Kita banyak, tapi kalau disuruh bicara, kita sorong kawan lagi. Misalnya, jangan itu menikahkan putri kita saja karena wakilkan juga kepada tua. Wakilkan. Kenapa? Karena tidak fasihul lisan. Lidah kita itu tidak sanggup berucap. Nah, sebagian ya memang beralasan sedih aku. Ya. Jadi tolong nikahkan putriku. Nah, padahal memang tidak fasih dalam berbicara. Nah, Aswad Al-Ansi ini Bapak Ibu, dia punya keanugerahan dari Allah untuk pandai berorasi, pandai berpandit, hebat. Kalau dia bicara orang mau dengar, retorika penyampaiannya mantap. Kalau orang mendengar terpukau, terpesona. Nah, ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun kepandaiannya berargumen. Ia jadikan semua itu sebagai jalan untuk mewujudkan keinginan buruknya, yaitu mendeklarasikan dirinya sebagai nabi yang menggantikan Rasulullah Muhammad SAW. Ini kehebatan yang Allah anugerahkan disalahgunakan. Dia memulai rencananya. Cara pertamanya ini mungkin bukan pelajaran yang bisa kita ambil kemudian kita jadikan contoh. Nah, siapa yang mengaku sebagai nabi? Ini caranya. Ini Aswad Al-Ansi itu gunakan ini. Pertama, ia ambil hati para pembesar-pembesar kaumnya. Ra'isul kaum. Kayak kita misalnya siapa? Rombongan orang Banjar, ketua Banjar. Rombongan orang Bugis, ketua Bugis. Rombongan orang Melayu, ketuanya orang Melayu. Ketuanya ini ambil dulu hatinya. Diambil hatinya para pembesar-pembesar kaum ini. Caranya bagaimana? Dia berikan banyak-banyak harta. Ketua Banjar sini, datang ketua Banjar, apa yang dibutuhkan oleh suku Banjar ini? Oh, kami butuh ini, tidak ada dananya. Nih. Nah, kasih support dana. Ketua dari kabilah yang lain misalnya, apa yang dibutuhkan? Tidak ada, semua ketua-ketua itu ya tentu membutuhkan pendanaan yang besar untuk bisa membesarkan. Duit memang bukan sesuatu yang besar, tapi tanpa duit tidak ada yang menjadi besar. Maka harta itu yang dipancing sebagai umpan oleh Aswad Al-Ansi untuk mengambil hati-hati para pembesar kaum masing-masing. Salah satu cara lagi untuk menipu orang adalah ketika dia keluar menemui mereka, dia tutup tubuhnya dengan pakaian hitam. Jadi cara menipu untuk menunjukkan keagungan seseorang itu lagi, kan dia nabi nih. Dia kalau keluar pakai jubah yang warnanya hitam. Tambah lagi di atas kepalanya dia gulungkan buhul kepala. Kalau kita ya apa namanya sorban itu yang dililitkan kepala itu. Sorban hitam itu digulungkan di kepala pakai jubah warna hitam, sehingga orang kalau bertemu dengannya seakan-akan melihat kesan yang bagus. Kalau kita melihat hitam-hitam semua itu kan kesannya kesan suram ya, kesan menakutkan. Siapa yang melihat ada kesan seram menakutkan dalam diri Al-Aswad, namanya saja Aswad. Namanya saja Al-Aswad, artinya hitam. Jadi jubahnya pakai jubah hitam. Kalau baginda Rasulullah punya warna kesayangan itu hijau. Sementara Aswad Al-Ansi penggantinya Rasul, nabi palsu, tapi pengganti palsu lah hitungannya. Ini namanya Aswad. Maka jubahnya hitam, pakai dikasih mata, celak-celak mata. Kalau kita bayangkan begitu. Setelah itu dia menggunakan sorban di atas kepalanya yang dililit besar, warna hitam pula.
sehingga siapa yang melihatnya ada kesan menakutkan, ada kesan seram, dan orang tidak berani pandang ke atas saja. Kalau nyalami turun nunduk-nunduk orang. Nah, itu seakan-akan ada kesan seram itu, dan ia tunjukkan kepada orang-orang bahwa dia tahu rahasia masing-masing orang itu. Siapa yang mendatanginya, dia salami, dia tahu, oh kamu lagi butuh uang, oh kamu lagi berantem dengan istrimu, oh ini anakmu lagi sakit, oh ini tahu dia. Tahu akan hal-hal yang gaib. Kebodohan dan kepolosan orang-orang itulah yang kemudian membantunya menyebarkan dakwah orang yang sangat membinasakan ini. Jadi karena kita itu kemudian terpesona, tergoda oleh apa yang menjadi kehebatannya Aswad Al-Ansi ini, sehingga kemudian banyaklah pemimpin-pemimpin dari para pengikutnya itu dari kabilahnya sendiri yang paling banyak yang kemudian menjadi pengikutnya. Kabilahnya itu yang paling banyak, dan dia itu penduduk asli Yaman, kabilah Yaman. Nah, kalau Bapak Ibu sering lihat orang Yaman itu paling senang laki-lakinya gunakan celak mata hitam, itu orang Yaman. Terus kalau rambutnya paling senang gunakan warna oranye, kuning, merah-merahan, jandar itu warna apa itu? Warna oranye. Nah, itu rambutnya sering dia semir dengan warna oranye. Bulu mata, alis matanya ini warna oranye. Nah, itu orang Yaman. Itu kebiasaannya orang-orang Yaman. Sukunya ada yang suka yang begitu. Mata dibuat gelap dengan celak. Ini kabilah Yaman itu sendiri yang paling banyak jadi pengikutnya Nabi palsu Aswad Al-Ansi ini. Selanjutnya, orang-orang yang punya pengaruh dan kekuatan besar bagi orang-orang yang ada di sekitarnya itu pun menjadi pengikutnya. Kabilah itu yang paling banyak disebut dengan Bani Majhad. Ini orang penduduk asli Yaman. Jadi senang juga dia pakai apa yang dimasukkan ke mulut itu nginang ya, nginang. Nah, senang juga dia pakai nginang ya. Jadi dia mulutnya agak-agak oranye. Nah, karena memang suka rambutnya itu paling banyak oranye. Ketika kita rambutnya sudah berhuban putih, lantas kita hitamkan dengan inai hitam. Ini kalau berperang boleh. Tapi kalau keseharian Rasulullah tidak sunatkan, itu makruh. Jadi yang boleh apa? Warna lain. Inai warna oranye, warna kuning, warna yang lain, warna merah. Ini kan rambut warna oranye. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang Yaman, seringkali dia begitu. Nah, banyak kebohongan yang dibuat oleh Aswad Al-Ansi ini. Banyak kebohongan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Pada suatu hari, dia keluar menemui orang-orang seraya berkata kepadanya bahwa dia baru saja pulang dari Tawi. Tawi itu bukit yang ada di Yaman, tinggi bukit. Dia pulang dari Tawi karena bertemu dengan malaikat yang diturunkan kepadanya dari langit. Malaikat itu kemudian memberitahukan kepadanya tentang perkara-perkara gaib yang sangat banyak. Malaikat itu turun kepadanya memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang wahyu itu tugasnya adalah menyampaikan kepada umatnya. Wah, inilah nih. Mulailah Nabi palsu tadi bereaksi. Aksinya itu begitu. Nemui orang-orang, lantas orang itu diterka-terkanya masalahnya, bukan diterka sebenarnya. Bagaimana caranya untuk tahu itu? Kecerdasannya itu pun jadi salah satu senjata yang digunakan dalam dakwah yang batil ini. Caranya kemarin sudah sedikit kita singgung.
dia sebarkan mata-mata di tengah-tengah masyarakat yang banyak tadi. Jadi sebarkan mata-matanya. Siapa yang dipercayainya di misalnya di paret 10, paret 11, paret 12, oh tidak ya, mundur ya. Paret 10, paret 9, paret 8, paret 7, paret 6. Disebarnya satu-satu. Nanti mata-matanya itulah yang membisikkan kepadanya bahwa dia adalah nabi yang tahu permasalahan daripada masyarakat. Masyarakat yang bermasalah tadi diajak untuk bertemu dengan nabi palsu. Sebelum bertemu sudah dibisiki, ini masalahnya ini, si A ini masalahnya ini, si B ini masalahnya ini. Kalau datang kepadanya, maka dengan seketika dia ingat, oh ini yang kemarin diceritakan punya masalah, anaknya lagi sakit keras. Lalu dengan hebat dia merekayasa, seakan-akan dia itu tahu, dan yang memberitahu adalah malaikat bahwa yang sedang dihadapannya itu anaknya sakit keras. Hebatnya kan begitu. Disebarkannya lah mata-mata di antara penduduk. Mata-mata itu diperintahkan untuk mengamati segala macam berita yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Baik berita itu berita besar maupun berita kecil, baik berita itu berita penting maupun berita hanya sepele saja. Mereka menyelidiki dengan berbagai macam harapan dan mimpi diberikan kemudian, dan keinginan orang-orang yang tadi ini dipenuhi oleh Aswad al-Ansi. Bagaimana tidak tertarik? Jadi rupanya begitu caranya. Nabi palsu ini mengambil simpati masyarakat banyak. Oleh karenanya dia berhasil mempermainkan pikiran orang-orang Yaman, sehingga dia mampu mewujudkan mimpi sederhananya untuk seseorang di sana dan seseorang di sini. Keinginan sepele dari seseorang di sana, keinginan sepele dari orang sini, semuanya dia penuhi. Dan ia berusaha meyakinkan masyarakat itu apa yang dilakukan itu tidak lain adalah ilham dari malaikat, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taunya itu karena Allah katanya, padahal mata-matanya yang disebar. Dia tahu apa yang disembunyikan oleh seseorang itu karena memang dia sudah tahu dari mata-matanya. Namun orang yang tidak berpikir panjang, masyarakat awam yang tidak punya ketelitian karena kepolosan, keluguan, karena kebodohan masyarakat tadi, akhirnya tertariklah untuk mengikuti ajaran Al-Aswad al-Ansi ini. Sehingga jiwa mereka pun dijual, hitungannya kan begitu. Jiwanya pun disiapkan, siap membela. Nah, jadi sanggup dibelanya Al-Aswad al-Ansi yang mengaku sebagai nabi. Dia juga menggambarkan kepada masyarakat yang banyak tadi keajaiban dari perbuatannya dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kecerdasan itu anugerah dari Allah, namun disalahgunakan oleh Al-Aswad bin al-Ansi. Semua kemudian membantunya memperluas kedudukan dan kuasaannya, dan ia terus sebarkan pengaruh tentang nabi palsunya itu. Dia terus sebarkan kekuasaannya sehingga kuasanya semakin luas. Tidak cukup sampai pada 10, mulai ke 9, mulai ke 8, mulai ke Pulau Palas, mulai ke Tempulik, mulai ke Sungai Salak, begitu. Semakin luas kekuasaan. Sampai hampir-hampir wilayah Sana'a yang ada di Yaman, hitungannya kan sudah beda kabupaten nih, Sana'a. Bahkan Yaman seluruhnya tunduk kepadanya. Di antara mereka ada yang tunduk dengan kekuatan karena takut, ada pula yang tunduk karena hatinya sudah terpaut oleh satu sebab yang lain. Ada yang takut. Kenapa takut? Coba lihat tadi bayangannya. Pakaian jubah hitam,
sorban besar di kepala hitam, mata dicelaki hitam, kan ngeri bentuknya. Nah, ada yang karena takut memang, tapi pengikut-pengikutnya kan memang bengis-bengis kejam juga. Kalau tidak ngakui, main siksa, main bunuh juga. Di lain sisi ada yang terpaut hatinya karena memang terpikat oleh kehebatan kecerdasannya itu. Ada yang begitu. Sehingga semakin banyaklah pengikut-pengikut Nabi palsu Aswad Al-Ansi ini. Yang diantara mereka, diantara peristiwa yang sedemikian ini, ada seorang tabi'in yang mulia. Inilah dia, Abu Muslim Al-Khailani yang sedang kita bicarakan. Juga orang Yaman, merupakan salah satu dari orang-orang yang melawan akan kemungkaran dari Nabi palsu ini. Dan tetap kekeh, tetap kuat, teguh memegang ungkapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, dan Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad itu. Dia pegang teguh akan ajaran itu, dan dia karena memang tidak punya kekuasaan yang hebat seperti Al-Aswad Al-Ansi ini, dikalahkan oleh orang banyak tadi. Sehingga kemudian sampailah berita kepada Nabi palsu itu, bagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tidak pernah didustakan oleh Abu Muslim Al-Khailani. Sudah pasti ini menentang keras dakwahnya Al-Aswad Al-Ansi, sehingga muncul konflik. Wah, siapa ini yang memunculkan konflik ini, kata Aswad. Cek percek, dicek konflik kemusyrikan itu, konflik keimanan itu, antara kemurtadan dan keteguhan kepada Allah, ini dipercikkan oleh Abu Muslim Al-Khailani. Maka kemudian dibuat trik oleh Nabi palsu Aswad Al-Ansi ini untuk bisa menangkap Abu Muslim Al-Khailani. Bagaimana kemudian? Nah, insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita sambung. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluma ma tanfa'na wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.